Puji nama Tuhan karena oleh kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita boleh dibentar di pagi hari ini dengan kesenangan kekuatan baru untuk bersama-sama mengikuti ibadah di Minggu tanggal Oktober 2020. Pada pekerja dan majelis Nabi yang Paduan menyampaikan selamat datang dan selamat berkenan pada jemaat dan tamu yang berkenan hadir dalam peribadatan ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan kita boleh mengikuti jalannya ibadah ini dengan penuh keteduhan agar supaya boleh berjalan dengan baik. Informasi bahwa ibadah kita saat ini menggunakan tata ibadah dari pertama dan akan menjadi kita yang terkasih pendeta Pauli Fabianus dari Magister Teologi. Ada informasi yang perlu kita dengarkan bersama-sama di pagi hari ini. Informasi yang pertama bahwa pada hari Senin besok tanggal 7 Oktober 2024 akan dilaksanakan kegiatan pasar murah oleh Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Pemerintah Kota Manado di Jemaat Gereja Padua, tentunya bertempat di aula di kantor gereja, di mana akan dijual minyak goreng per liter 16.000, gula pasir 16.000 per liter, beras premium 5 kilo 55.000 besar, dan telur ayam 53.000 per bagi. Akan dilaksanakan pada mulai dari jam 7 sampai jam 11 siang. Sekali lagi, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama di Kota Manado akan melaksanakan kegiatan pasar murah yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 7 Oktober 2024 dimulai pada pukul 7 sampai pukul 11 siang. Penyampaian kedua disampaikan kepada seluruh anggota kelompok pelayanan manusia dari Gereja Padua kolom 1 sampai 10 bahwa ibadah kelompok pelayanan manusia akan dilaksanakan pada hari ini 6 Oktober 2024 pukul 4 sore di gereja Gereja Padua, dan akan menjadi hadir pelayan khusus kolom 6 dan petugas ibadah dari kolom 9. Diharapkan kehadiran seluruh kelompok pelayan manusia dari kolom 1 sampai 10. Informasi selanjutnya, ibadah wanita Kominfo Arus Jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pukul 5 sore bertempat pada WKI kolom 2. Diharapkan kehadiran dari seluruh anggota wanita Kominfo kolom 1 sampai 10 untuk bisa mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya untuk tidak berdiri dan akan melayan persekutuan ibadah kita. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba Allah. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Menjemput kali kita akan pujian itu jemaat nomor 354 dengan menyebut Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Efesus pasal 2 ayat 6
bergerak kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang lemah jiwanya. Kita berdoa. Di hadapan hadirat Dia Tuhan, kami mengakui bahwa betapa kami tidak layak disebut sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-Mu, karena dalam praktek kehidupan yang kami jalani, sesungguhnya kami terus tergiur dengan berbagai keadaan yang ada di sekitar kami, yang membuat kami tidak mampu mempertahankan iman percaya kami kepadamu. Kadang kami mengakui bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang kami yakini, yang kami percayai, tetapi dalam prakteknya kami menduakan Engkau. Saat mana ada beban hidup dan pergumulan, kadang kami bukan mencari Tuhan, tetapi kami mencari alternatif lain, kekuatan-kekuatan lain untuk boleh memuaskan setiap keinginan kami. Nanti ketika kami merasakan bahwa tidak ada jalan keluar, barulah kami mau mencari Engkau. Kami semakin terpuruk, kami semakin terbawa dan terombang-ambingkan oleh pengaruh perkembangan zaman yang ada, sehingga iman kami kadang-kala goyah, iman kami sulit untuk dipertahankan karena berbagai situasi dan kondisi yang kami hadapi. Kami terus berbangun dalam kehidupan yang tidak Engkau kehendaki. Karena itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami semua datang kepadamu dan memohon, ampunilah kami, kasihanilah kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan dalam segenap kehidupan kami. Baharui kami, bawa kami untuk betul-betul ada pada pengakuan iman hanya kepada Tuhan, sehingga kami boleh memiliki satu kehidupan yang diberkati oleh-Mu. Ini pengakuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Dalam nama Yesus Kristus yang adil, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kaulah ya Tuhan supaya hidup. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan tenang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Engkau baik Tuhan dalam hidup kami, ketika kami terus menikmati penyertaan, kasih dan perlindungan-Mu dalam setiap hari-hari kehidupan kami. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan ketika kami akan memasuki minggu yang baru, kami pun punya keyakinan bahwa pemberkatan daripada-Mu pun ada dan berlaku bagi kami. Tuhan akan menolong dan menopang kami, selalu membuka
segala sesuatu yang akan kami usahakan, biarlah kiranya itu akan berkenan dan sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Karena itu beri kiranya kami semangat, beri kiranya kami kekuatan dan kemampuan. Jauhkan kami dari setiap godaan dan tantangan yang kadang-kala membuat iman percaya kami goyah. Tetapi pelajaran dari Yairus dan juga seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Bagaimana keyakinan iman mereka yang sungguh kuat sehingga betul-betul mereka pun mengalami segala sesuatu yang tentu mereka harapkan, karena mereka punya iman yang teguh hanya kepada Tuhan sendiri. Karena itu pakai kami untuk kami boleh menjadi alat berkat, bukan dalam rangka kami mau mengandalkan setiap kekuatan dan kehebatan yang ada pada kami, bukan karena kami mau menunjukkan bahwa kami mampu bahkan melebihi Tuhan dari kuasa-kuasa dan talenta yang ada, karena kami percaya hanya Tuhanlah yang akan dapat menyatakan itu buat kehidupan kami, sehingga Tuhan pun yang akan menolong, Tuhan pun yang akan memberkati kami dengan setiap talenta dan karunia yang ada, dan kami pun mau pakai untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena itu diberkati semua jemaat-Mu dalam segenap tugas dan tanggung jawab yang ada. Apapun talenta dan karunia yang ada pada kami, biar kiranya kami semua akan selalu melihat kebaikan kasih Tuhan. Buat kiranya kami tetap melihat bahwa semua talenta karunia yang ada pada kami bukan karena kuatnya kami, tetapi semata-mata karena kasih dan sayang Tuhan. Maka kiranya kami semua akan selalu mengalami setiap semangat yang daripada Tuhan, dan kami pun akan dibuat berhasil. Bapa di surga, ya kiranya Engkau yang akan melihat setiap kehidupan jemaat-Mu dalam tugas dan tanggung jawab, tetapi juga dengan berbagai persoalan, berbagai gumul dalam kehidupan secara pribadi dan keluarga. Ketika mereka dalam kelemahan tubuh, dan Engkau kiranya yang akan berkenan menyatakan kuasa-Mu memulihkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Julius Suliman, Ibu Nana Mantandung, Ibu Esther Van Beuren, remaja Febrian Mausan yang saat ini dalam keadaan sakit, tapi juga mereka yang saat ini sedang rawat jalan. Ibu Nita Narande, Ibu Endang Kinadi, Ibu Evi Kolondan, Bapak Ferry Mampenu, Bapak Jenny Mangke, Ibu Endang Kinadi, Bapak Novi Wiwale. Kami juga orang tua dari Bapak Yeden Robi Lautan yang saat ini dalam keadaan sakit dan akan dioperasi di Rumah Sakit Siloam Bandung, Ibu Rena Muri. Bapak di surga, jamahlah mereka, nyatakan kuasa-Mu, sebagaimana halnya Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ketika mereka datang kepada-Mu, mereka punya keyakinan yang kuat, maka setiap sakit yang ada dalam tubuh mereka, yakinlah mereka akan dipulihkan dalam kuasa dan kehebatan tangan kasih-Mu. Kiranya keyakinan iman akan ada dan terus tumbuh dalam diri mereka, dan mereka pun menikmati sesuatu yang indah tepat pada waktunya. Kau keluarga mereka terus berkati, sehingga ada pengharapan yang akan juga mereka terus nyatakan, karena mereka sungguh yakin di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Tapi juga Bapak, kami berdoa untuk mereka yang menikmati sukacita kebahagiaan karena umur yang panjang yang Tuhan boleh anugerahkan dalam perjalanan kehidupan, baik pribadi mereka
Saudara Abraham, Simon, Gauss, Reisian, Hombokam, Ibu Lina Terkapung, Bapak Heri, Koral Lito, Tulung, Bapak Franky, Victor, Wawolumaya, Ibu Olandria, Pontomadil, Ibu J. Olga Tenda, Adi Olivia, Devika, Sandala, Ibu Penatuan Olga Selvinai, serta keluarga Tempomona Pangandahe, keluarga Laihat Damani, keluarga Anton Kalea, keluarga Sulawan, keluarga Mingki Tangki. Tuhan berkati setiap cita-cita mereka. Ada banyak harapan yang tentu ada dalam diri mereka untuk mereka nikmati ketika Tuhan tambahkan usia setahun dalam hidup pribadi dan keluarga. Tuhan kiranya selalu menolong dan menopang, memberi sehat dan kuat, memberi sukacita dan kebahagiaan. Kiranya senantiasa segala rencana kehidupan yang ada dalam diri mereka pribadi dan keluarga akan dibuat berhasil hanya oleh kasih sayang daripada Tuhan. Tapi juga Tuhan memberkati seutuhnya perangkat pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan, gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami baru saja melewati perjalanan 90 tahun demi Persinode. Engkau pakai kiranya pada pekerja majelis sinode untuk boleh menjalankan setiap tanggung jawab dan pelayanan yang ada, sampai pada pelayanan di tingkat wilayah, bahkan pun di setiap jemaat, khususnya yang ada di jemaatmu Gemini Yulia Paduan, seluruh badan pekerja majelis jemaat, seluruh pendeta Rimawati, Deraimo Wetana, pendeta Fabiola Sumayo, serta semua pelayan khusus penatua dan diaken dari kolom 1 sampai kolom 10, penatua Hipra, komisi Hipra, komisi-komisi kerja lainnya, serta semua panitia-panitia yang ada, serta tim-tim kerja, bahkan pun semua UPK Hipra, pengurus kelompok pelayanan manusia, Panji Yosua, pastor, pegawai gereja, dan semua yang terlibat secara langsung dalam kerja dan pelayanan. Tuhan berkati, Tuhan pakai kami dengan talenta yang ada dan terus mau melakukan kerja pelayanan bukan karena keinginan kami, tetapi karena setiap kemampuan dalam hidup dan harus kami jalan. Kiranya kami boleh bersama melangkah dalam kerja pelayanan, sehingga dalam keseharian dan kekompakan semua program-program yang ada itu akan dapat realisasi dengan segala hal. Tapi juga Bapak kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah yang ada di pusat, presiden dan wakil presiden dan jajarannya, para menteri serta semua jajaran yang ada, pemerintah yang ada di daerah, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajarannya, serta semua perangkat pemerintahan yang ada di kota khususnya Kota Manado. Tuhan berkati akan setiap tanggung jawab dan kepelayanan dari pejabat wali kota, bahkan pun mereka semua yang memberi diri dalam tugas tanggung jawab pelayanan buat masyarakat, serta yang ada di setiap kecamatan, kelurahan, dan yang ada di lingkungan 8 Paduan. Tuhan berkati Ibu Ina Mandu dalam tugas tanggung jawabnya, tetapi diberi hikmat dan bijaksana, diberi kesabaran, keluarga dan kemampuan, sehingga apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka mampu lakukan dengan segala baik, karena mereka senantiasa memakai Tuhan menjadi alatmu, menjadi kesaksian bagi bangsa dan negara kami. Bapak di Salaga terus diberkati akan kehidupan saudara-saudara kami, baik mereka yang mengalami kesulitan hidup, para janda, para duda, anak-anak yatim piatu, fakir miskin, mereka semua yang membutuhkan uluran tangan kami. Tuhan kiranya memberkati dan menjaga mereka, sehingga harapan-harapan mereka tidak akan sirna, tetapi akan ada semangat baru karena ada anugerah dan berkat yang akan mereka
Terima kasih Bapa yang doa kami. Setiap rencana kehidupan dan pelayanan jemaat menurut Gereja Tuhan, tetapi juga masing-masing pribadi kami mau serahkan ke dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Dalam kerajaan menjadilah kami di surga. Berikan kami pada hari ini dan mengampuni segala kesalahan kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kami persekutuan kepada kita sejenak. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita pada siang hari ini telah selesai. Kiranya setiap doa, penyembah dan pujian akan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama akan memberikan kekuatan baru di dalam kita menjalankan kehidupan kita di masa yang akan datang. Sampaikan terima kasih kepada seluruh penyelenggara ibadah sebagaimana yang sudah terjadwal. Hari ini kita pendeta Alwi Pendeta bersama dengan teman para pelayan khusus, petugas Iboris, Porkantor, petugas Presidi, Anji Yosua, Pospor dan Kata Usaha Gereja yang sudah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah pada siang hari ini. Sampaikan terima kasih. Setiap jari dalam kita untuk pemeriksaan Tuhan tidak akan sia-sia. Maka Tuhan dan kita akan diberkati semua. Jemaat yang kasih Tuhan yang beribadah pada minggu ini pada siang hari ini berjumlah 157 orang. Pelayan khusus yang hadir 2 pendeta dan 15 pelayan khusus diaken dan pendeta 2. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada waktu yang lalu telah dilantik panitia percepatan pembangunan Pastori 3 Jemaat Pemimpin Gereja Papua. Maka panitia sudah melakukan pelaksanaan peletakan batu pertama. Ini karena sesuatu yang besar bagi jemaat kita, di mana pendeta kita sudah ada 3 orang dan kita hanya punya 2 bangunan tempat kita pendeta. Jadi makanya adalah sesuatu yang besar bagi jemaat kita, dan kami mengajak kita semua sebagai anggota jemaat Pemimpin Gereja Papua yang memiliki jemaat ini. Mari kita bersama-sama mensupport, bahkan memberi diri, mengambil bagian untuk percepatan dari pembangunan Pastori 3 di Pemimpin Gereja Papua. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita dan menolong kita untuk turut mengambil bagian dalam perpuluhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Kenapa yang sudah kami lakukan
Amin. Dari belakang.